Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas kumpulan kisah-kisah Nabi Adam alaihissalam yang tentunya dari kisah tersebut, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Tapi tonton video ini sampai selesai, dan di dalam video ini, kita akan menceritakan kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Di antaranya adalah yang pertama, kisah manusia terusir dari surga. Benarkah semua ini salah Nabi Adam? Yang kedua, kisah Nabi Adam diciptakan dari tanah berbagai tempat di bumi. Yang pertama, kita akan mengisahkan tentang kisah manusia terusir dari surga. Benarkah semua ini salah Nabi Adam alaihissalam? Meski terusir dari surga, namun sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan kepada seluruh makhluk bahwa Dia akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Terusirnya manusia dari surga disangka hanyalah kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, pernah terjadi perdebatan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Sering menjadi sasaran kemarahan para keturunannya atas keputusan Allah mengusirnya dari surga dan ditempatkan di bumi. Padahal sejak awal, Allah sudah akan menempatkannya di bumi. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pun pernah berdebat dengan Nabi Adam terkait hal ini. Namun jawaban Nabi Adam berikut, sekiranya menjadi jawaban pula bagi kita yang selama ini menyalahkan Nabi Adam alaihissalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Musa pernah mendapat Adam alaihissalam. Musa berkata kepada Adam, engkau telah mengeluarkan manusia dari surga hingga membuat mereka sengsara karena kesalahanmu. Adam menjawab, wahai Musa, engkau telah dipilih oleh Allah dengan risalah dan kalamnya. Apa engkau mencela diriku atas suatu hal yang telah ditulis Allah sebelum Dia menciptakan aku, atau yang telah ditakdirkan Allah terhadap diriku sebelum Dia menciptakan aku? Rasulullah bersabda, maka Adam dapat membantah argumen Musa. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sebagian besar diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa Nabi Musa telah mencela Nabi Adam alaihissalam karena Adam telah mengeluarkan Musa, Adam sendiri, dan anak-anak keturunannya dari surga. Adam lalu berkata kepada Musa, aku tidak mengeluarkan kalian dari surga, akan tetapi aku mengeluarkan kalian karena telah terjadi serangkaian kejadian yang menyebabkan diriku memakan buah pohon itu. Serangkaian kejadian itu telah tertulis bagiku dan telah ditakdirkan untukku sebelum aku diciptakan oleh Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Agung. Engkau telah mencela diriku, padahal perkara yang menjadi penyebab utamanya lebih rumit dari sekedar pelarangan bagiku untuk tidak memakan buah pohon itu. Lalu aku tergoda untuk memakannya. Adanya rentetan kondisi yang menyebabkan terjadinya pengeluaran dari surga itu merupakan bagian dari perbuatanku. Sungguhnya perkara ini merupakan kuasa dan ketentuan dari Allah. Sungguh ada hikmah di balik peristiwa ini. Dan akhirnya Adam dapat mengalahkan argumentasi Musa. Dan demikian semoga apa yang menjadi jawaban Nabi Adam terhadap Nabi Musa dapat mewakili pertanyaan kita dan menghilangkan sikap menyalahkan Nabi Adam alaihissalam atas terusirnya manusia dari surga. Sejatinya kita akan kembali ke sana, namun harus terlebih dahulu mengumpulkan bekal selama hidup di bumi ini. Kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Adam diciptakan dari tanah di berbagai tempat di bumi. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah dari berbagai tempat di bumi, sebagaimana yang diyakini oleh umat Islam di seluruh dunia, bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 6-9. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Kemudian Allah juga berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Sebelum Nabi Adam diciptakan,
ternyata Allah memerintahkan malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil untuk mengambil tanah di berbagai tempat di bumi. Awalnya malaikat Jibril diperintahkan terlebih dahulu untuk mengambil tanah di bumi. Saat malaikat Jibril sampai di bumi menolak diambil tanahnya untuk dijadikan Nabi Adam. Bumi khawatir Adam akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril pun kembali dan menghadap Sang Pencipta. Karena gagal, Allah mengutus malaikat Mikail ke bumi untuk tujuan yang sama, yaitu mengambil tanah. Namun malaikat Mikail juga mendengar sumpah bumi yang tidak mau memberi tanahnya. Malaikat Mikail pun kembali dengan tangan hampa. Kemudian giliran malaikat Israel, tetapi malaikat ini pun gagal. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Israel, meskipun bumi bersumpah-sumpah dengan ucapan bagaimanapun, jangan engkau mengalah. Katakan bahwa yang engkau buat atas perintah dan namaku." Israel pun turun kembali ke bumi dan berkata, "Wahai bumi, ketahuilah bahwa kedatanganku adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas namanya. Jika engkau membantah pekerjaanku ini, berarti engkau membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah tentu engkau tidak ingin menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah." Mendengar hal itu, bumi tidak lagi berkata apa-apa. Bumi akhirnya memperbolehkan malaikat Israel untuk mengambil tanahnya. Terkait tanah yang digunakan menciptakan Nabi Adam diambil dari berbagai tempat, diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Sunan Abi Daud menceritakan kepada kami, Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah, dari seluruh bagian bumi. Kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut. Di antara mereka ada yang berwarna merah, hitam, dan di antara mereka juga ada yang lapang, sedih, kurang baik, dan baik." Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi dalam kitabnya Dakarikul Akbar mengabadikan asal tanah yang digunakan beliau, mengutip perkataan Ibnu Abbas perihal asal usul jasad tubuh Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya Allah menciptakan kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Maqdis, wajah beliau dari tanah surga, dua telinga beliau dari tanah Bukit Tursina, dahi beliau dari tanah Irak, gigi beliau dari tanah Telaga Kausar, tangan kanan beserta jari jemarinya dari tanah Ka'bah, tangan kiri beliau beserta jari jemarinya dari Persia, kedua kaki beliau beserta betisnya berasal dari tanah Hindia, tulang beliau dari tanah pegunungan, aurat beliau berasal dari tanah Babilonia, punggung beliau dari tanah Irak, perut beliau dari tanah Khurasan yang sekarang adalah sekitaran Irak, hati beliau dari tanah surga Firdaus, lisan beliau dari tanah Taif, kedua mata beliau dari tanah Telaga Hud. Pengambilan tanah-tanah untuk digunakan menciptakan Nabi Adam alaihissalam ini bukan tanpa alasan. Para ulama mengungkapkan pendapatnya kepala Nabi Adam berasal dari Baitul Maqdis, karena kepala sebagai tempatnya akal kecerdasan dan mengatur dalam berbicara, sementara dua telinga beliau berasal dari Bukit Tursina, sebab telinga adalah tempat mendengar nasihat. Dahi Nabi Adam berasal dari Irak sebagai tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah suami Siti Hawa ini berasal dari surga sebab mewakili keindahan. Gigi beliau berasal dari tanah Kausar karena gigi menjadi tempat yang mewakili rasa, sementara kedua tangan kanan beliau berasal dari Ka'bah yang mewakili tempatnya keberkahan dan pertolongan dalam kehidupan. Tangan kiri beliau berasal dari Persia sebab dengan kiri dijadikan sebagai tempat bersuci dan istinja. Perut Nabi Adam berasal dari Khurasan sebab perut sebagai tempat rasa lapar. Aurat berasal dari Babilonia sebab sebagai tempat syahwat dan tipuan. Tulang-tulang berasal dari gunung sebab mewakili tempat yang keras. Selanjutnya hati beliau berasal dari tanah surga Firdaus sebab hati tempatnya iman. Lisan beliau berasal dari tanah daerah Taif sebab lisan adalah tempat mengucapkan syahadat, merendahkan diri, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengambil tanah di bumi, malaikat Israel pun lalu menghadap Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Israel, engkau yang aku tegaskan untuk mengambil tanah, dan kelak engkau pula yang akan aku tegaskan untuk mencabut nyawa manusia." Kemudian malaikat Israel mengungkapkan kekhawatirannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, hamba takut akan dibenci oleh seluruh anak Adam." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kekhawatiran malaikat itu.
Tidak, mereka manusia tidak akan memusuhi engkau. Aku yang mengaturnya, lalu aku jadikan ada sebab untuk mendatangkan kematian mereka, seperti terbunuh, terbakar, dan sebagainya. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah yang diambil dari beberapa tempat. Hal itu tentu saja memiliki alasan. Salah satunya malaikat yang mampu menjalankan tugas mengambil tanah adalah malaikat Israel yang nantinya dan juga yang akan mencabut nyawa kita semua.